Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan tim kami dengan judul Desain Sekolah bagi yang terdampak gempa menggunakan beton pracetak dengan metode RISA. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Juan Darts Emmanuel Jonah, presenter dan sekaligus ketua tim penelitian yang terdiri atas 3 anggota kelompok. Pertama ada Alfa Androsi Putra Manitik, dan anggota kedua ada Angelo Geripowa, dan ketiga ada Agnes Virgilinia Ondang. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang paling rawan sekali terjadi di Indonesia, di mana berdasarkan data-data yang ada, telah tercatat sekitar 245.000 korban jiwa yang diakibatkan dari bencana alam tersebut. Kota Manado, yaitu ibu kota Sulawesi Utara, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh bencana alam tersebut. Menurut sumber yang ada, telah tercatat setidaknya 275 kejadian gempa di Manado dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024 ini. Salah satu contoh terkini yang paling kita ketahui bersama yaitu meletusnya Gunung Ruang, di mana letusan tersebut menyebabkan kerusakan yang parah pada rumah-rumah rakyat di daerah Sitaro, terlebihnya pada sarana pendidikan rakyat mereka yaitu sekolah. Nah, disitulah pemerintah langsung turun tangan membantu korban-korban yang terdampak bencana alam tersebut, di mana pemerintah membuatkan bangunan tempat tinggal sementara bagi korban-korban yang terdampak, serta membantu para generasi-generasi muda seperti anak-anak memenuhi pendidikan mereka dengan membangun sekolah yang dapat membantu mereka memenuhi pendidikan mereka. Namun, masalah yang sering kali dihadapi di saat pembangunan tempat tinggal dan sekolah seringkali berasal dari biayanya yang cukup banyak, sehingga dibutuhkan metode pembangunan yang baru dan efisien dari segi harga. Nah, disinilah diperkenalkan metode RISA sebagai solusi yang tepat. Apakah itu RISA? RISA itu singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat, yang merupakan teknologi beton pracetak yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan, misalkan rumah, musola, dan lain-lain, dengan harganya yang terjangkau dan waktu pelaksanaannya yang tergolong efisien. Teknologi ini juga mampu menahan guncangan dari gempa bumi sehingga dapat tetap berdiri dengan kokoh. Nah, maka dari itu tujuan dari diadakannya penelitian ini kami fokuskan ke desain sekolahnya, di mana kami membuat desain sekolah dengan menggunakan metode RISA, lalu menghitung RAB atau rencana anggaran biaya, dan menghitung estimasi waktu pelaksanaan pembuatannya. Kedepannya juga penelitian ini dapat memberi suatu gambaran pada masyarakat Sulawesi Utara tentang efektivitas penggunaan beton pracetak dalam membangun sekolah untuk korban gempa yang nyaman, efisien, dan hemat biaya. Nah, berikut merupakan metode-metode yang kami gunakan untuk penelitian kami, seperti metode konseptual atau kualitatif, di mana tim kami melakukan penuangan isi pikiran dan pemahaman tentang dampak dari gempa bumi beserta para korban terdampak. Yang kedua ada metode kuantitatif, di mana dilakukannya perhitungan dan analisis struktur. Untuk desain bangunannya, kami memakai AutoCAD 2018 untuk membuat gambar kerjanya seperti denah, tampak depan, tampak belakang,
samping beserta dengan perspektif 3 dimensi. Kemudian untuk menghitung rencana anggaran biaya, kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, berikut kita masuk ke hasil yang didapat dalam penelitian kami. Seperti yang bisa dilihat, tertera data-data perencanaan awal desain sekolah, luas lahan yang mencakupi kedua unit bangunan sekolah sebesar 1.625 meter persegi, dengan luas unit 1 yaitu 132 meter persegi dan unit kedua sebesar 108 meter persegi. Jumlah tingkat masing-masing yaitu satu lantai, artinya tidak ada lantai kedua. Lalu ada jumlah total panel yang digunakan berjumlah sekitar 894 panel. Mutu beton yang dipakai sesuai dengan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 21,7 MPa. Kemudian jenis material dinding yang digunakan yaitu memakai bata merah dengan fungsi bangunan tersebut sebagai sekolah tingkat dasar. Nah, berikut bisa dilihat ada denah sekolah dengan penempatan kedua unit gedung sekolah tersebut. Unit 1 berada di posisi kiri sedangkan unit kedua berada di posisi kanan. Yang keduanya dibuat dengan menggunakan AutoCAD 2018. Dan berikutnya ada komponen-komponen risanya. Seperti yang bisa kita lihat ada 3 jenis panel risa yang digunakan. Pertama ada panel P1 yang di kanan di mana perannya sebagai slope, ring balok, dan kolom struktur. Kedua ada panel P2 yang berperan sebagai penyambung kolom. Dan ketiga ada panel P3 yang berperan sebagai penyimpul struktur, ya, seperti yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Untuk modul digunakan yang berukuran 3x3 meter. Nah, pertama apakah itu modul? Modul itu yaitu semacam sistem pemasangan antar panel risa dengan panjang lebarnya telah ditentukan. Berikut merupakan gambar tampak dari gedung sekolah unit ke-1, di mana ada tampak depan, tampak belakang, dan ada juga tampak samping kiri dan kanan. Kemudian ada gambar perspektif 3 dimensinya, dengan disertakan rencana anggaran biaya pembangunan gedung sekolah unit ke-1 ini. RAB ini mencakup sejumlah panel risa sampai ke komponen-komponen penyambungnya, dengan total harganya senilai Rp63.550.000. Selanjutnya dilakukan perhitungan estimasi perakitan struktur gedung sekolah. Nah, cara kita menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total keseluruhan penggunaan panel dari panel 1, 2, dan 3 sehingga didapat yaitu 493 buah. Nah, untuk waktu pemasangan panel risa, langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu jumlah total keseluruhan panel dibagi dengan nilai 3. Apakah itu nilai 3 dan dari manakah asalnya? 3 itu adalah jumlah panel yang bisa dipasang oleh pekerja secara rata-rata, sebanyak 3 buah per jam. Lalu kedua, hasil tersebut dibagi lagi dengan nilai 7, atau artinya jumlah jam kerja dalam satu hari yaitu 7 jam, karena sudah terpotong dengan 1 jam istirahat. Sebenarnya 8 jam, tapi karena itu diisi dengan nilai 7, sehingga didapat total hari yang diperlukan setidaknya 23 hari untuk unit ke-1 ini. Nah, kemudian berikut ada gedung unit kedua di mana ada gambar-gambar tampaknya seperti tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri dan kanan. Lalu ada gambar perspektif 3 dimensinya dengan anggaran yang diperlukan sebesar Rp53.550.000.
Kenapa unit 1 lebih besar dari unit 2 biayanya? Karena di unit 1 ada ruang gurunya sehingga jumlah panel harus mengikuti, apalagi sistem sambungannya. Lalu dilakukan juga perhitungan estimasi perakitan struktur yang didapatkan bahwa unit kedua tersebut oleh karena jumlah total panelnya membutuhkan setidaknya 20 hari untuk merakitnya dengan menggunakan komponen RISA. Berikut kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan atau hasil yang kami dapatkan dari penelitian kami yaitu 2 unit bangunan sekolah dengan luas bangunan, anggaran, waktu pengerjaan, dan total panel yang digunakan pada masing-masing unit seperti yang bisa dilihat di slide, sehingga disimpulkan bahwa desain sekolah bagi korban bencana gempa menggunakan beton pracetak dengan metode RISA memiliki keuntungan seperti efisien waktu, kualitas yang lebih terjamin, dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Selain itu, sekolah dapat memberi rasa kenyamanan bagi para siswa oleh karena komponen panel RISA yang tergolong ramah lingkungan dan tahan gempa, sehingga dapat memberi gambaran bagi masyarakat Sulawesi Utara tentang efektivitas penggunaan beton pracetak dalam membangun sekolah untuk korban gempa yang nyaman, efisien, dan hemat biaya. Demikian hasil penelitian dari tim kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Dengan itu saya pamit undur diri dan terima kasih.